Luke sering bilang kalau dirinya itu adalah seorang perempuan yang bernama Pam. Halo guys, jumpa lagi bareng aku di channel Wildan Dalipat. So, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah-kisah terseram reinkarnasi. Sebelum kita mulai videonya, aku mau jelasin dulu pada kalian. Reinkarnasi adalah sebuah kepercayaan di mana seseorang yang telah meninggal dapat hidup kembali dengan jiwa yang sama tetapi dengan raga yang baru. Kepercayaan ini dipercayai oleh agama Hindu-Buddha. Walaupun agama Islam dan Kristen tidak mempercayai ini, tapi ada kelompok tertentu yang mempercayai reinkarnasi. Cerita pertama datang dari Luke Roman. Luke Roman adalah seorang anak yang lahir di Amerika Serikat pada tahun 2010. Menurut mamanya Erika, pada saat usia Luke Roman menginjak 2 tahun, Luke sering bilang kalau dirinya itu adalah seorang perempuan yang bernama Pam. Selain itu, Luke pernah bercerita kepada mamanya bahwa dia sudah pernah meninggal. Saat ia meninggal, ia bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, "Jangan, kamu belum boleh ke surga." Kemudian Tuhan mendorong Luke dan tiba-tiba dia menjadi seorang anak kecil laki-laki. Sontak mamanya Luke sangat terkejut dengan ceritanya Luke. Kemudian mamanya bertanya, "Kamu meninggalnya gimana?" Kemudian Luke menjawab kalau dirinya meninggal karena meloncat dari sebuah gedung dikarenakan banyak api. The building, it's really tall. We just opened the window then jumped out. Mamanya tidak stop di situ saja, kemudian mamanya menelusuri di internet dan menemukan sebuah berita bahwa pada tahun 1993, Pacton Hotel di Chicago mengalami kebakaran yang sangat besar dan memakan 19 korban. Salah satu korbannya adalah seorang wanita bernama Pamela Robinson yang berusia 30 tahun. Kemudian neneknya Luke percaya bahwa ini bukan hanya kebetulan. Kemudian mereka mengikuti suatu program Lifetime. Di sana Luke dijajakan beberapa foto seorang perempuan berkulit hitam. Lagi-lagi Luke memilih foto yang tepat, yaitu foto Pamela Robinson. So, apakah kalian percaya dengan cerita ini? Atau mungkin cerita ini hanyalah rekayasa? Komen di bawah. Kisah yang kedua ada The Pollock Twins. The Pollock Twins ini adalah kisah yang cukup terkenal, yaitu Gillian Pollock dan Jennifer Pollock adalah dua anak kembar dari pasangan John Pollock dan Florence Pollock. Mereka lahir pada tahun 1958, setahun setelah ada kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua kakaknya, yaitu Jacqueline Pollock dan Joanna Pollock. Joanna umur 11 tahun dan Jacqueline berumur 6 tahun. Anehnya, ketika anak kembar ini lahir, mereka memiliki tanda lahir yang sama persis dengan kakak-kakaknya yang telah meninggal. Gillian Pollock memiliki tanda lahir samar di bagian alis kanannya, sama persis seperti Joanna. Dan Jennifer memiliki tanda lahir di punggungnya seperti bekas luka kematian Jacqueline. Jadi bekas luka ketika Jacqueline meninggal itu sama persis seperti
tanda lahirnya Jennifer. Orang tuanya menganggap hal itu hanyalah kebetulan karena mereka adalah Katolik yang taat. Setelah umur anak ini menginjak 2 tahun, mulailah terjadi hal-hal aneh. Seperti mereka selalu bermain di tempat kakak-kakaknya dulu bermain. Padahal mereka tidak pernah sama sekali bertemu kakak-kakaknya. Mungkin itu hanya kebetulan saja. Tetapi ada satu hal lagi yang membuat orang tuanya seperti, hah? Kok bisa sih? Kok bisa tahu gini? Yaitu ketika 2 anak ini meminta mainan kakaknya. Bagian anehnya bukan ada di situ, tetapi ketika mereka meminta mainan kakaknya, mereka sudah tahu siapa nama-nama mainan tersebut yang telah dinamai oleh kakak-kakaknya. Kemudian suatu hari, saat 2 anak ini bermain di depan sekolah, ada sebuah mobil yang sedang melintas. Lalu Cillian berteriak kepada Jennifer, "The cars coming together, the cars coming together." Dia bilang mobil itu akan menabrak kita. Mobil yang sedang melintas tersebut adalah mobil dengan tipe yang sama saat kedua kakak mereka meninggal ditabrak sebuah mobil. Tetapi ada satu cerita yang membuat kontroversi. Ketika kedua anak itu meninggal, ayahnya bercerita kepada orang-orang di gereja bahwa anaknya akan reinkarnasi dan dia akan membuktikannya. So, mungkinkah cerita ini hanyalah rekayasa, hanya akal-akalan ayahnya untuk membuat sensasi? Komen di bawah. Nah, apakah kalian percaya dengan cerita-cerita yang telah saya ceritakan tadi? Mungkinkah itu hanyalah cerita rekayasa yang dibuat oleh orang tua mereka untuk mencari sensasi? Komen di bawah. Tapi di sini ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang teori reinkarnasi yang datang dari agama Islam. Sebenarnya teori ini saya pernah baca di Google dan pernah juga lihat videonya di channel YouTube yang lain, tetapi saya lupa apa nama channelnya. Tetapi teori ini tidak saya pastikan benar. Saya tidak tahu kebenarannya. Saya hanya menyampaikannya saja. Jadi ada satu teori di mana setiap dari manusia itu memiliki yang namanya jin, yaitu jin korin. Di mana jin ini ketika kita sudah meninggal, telah tiada dari dunia ini, jin tersebut akan tetap hidup sampai hari kiamat. Nah, jadi ketika seseorang ingin melahirkan, maka jin tersebut berusaha untuk memasuki bayi. Bayi yang akan dilahirkan itu akan dimasukinya, sehingga bayi tersebut dapat menceritakan riwayat-riwayat hidup orang yang telah meninggal tadi. Nah, menurut saya secara agama mungkin teori yang datang dari agama Islam ini cukup masuk akal, tetapi kita tidak tahu kebenaran teorinya bagaimana. Komen di bawah jika ada yang lebih mengerti. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dan terus dukung channel aku agar semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk teman-teman klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat notifikasi video baru dari aku. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan hari ini. Kita akan berjumpa di lain waktu lagi. Sampai jumpa.